Assalamualaikum Bu Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niat. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Niat sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh ya, hari ini Bu Amalia akan melakukan coaching ya? Iya, betul Bu. Nah, baik Bu, sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin sedikit saya bicarakan. Boleh Bu? Ya, silahkan Bu. Iya, terima kasih. Jadi begini Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Ya, Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang nanti disampaikan oleh coaching, begitu Bu. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Oh ya, satu lagi Bu, nanti pada saat coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, seperti diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu. ya silahkan Bu. Baik Bu, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Iya Bu, baiklah. Jadi Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi inti coaching itu ya Bu ya? Iya betul Bu. Kemudian di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik menurut saya sih Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach seperti itu Bu. Walaupun sebenarnya semuanya penting ya, tapi mungkin ini dua yang tadi yang saya sebutkan. Baik Bu, berarti ada dua ya Bu yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Untuk ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching pada hari ini Bu adalah coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coach tersebut dapat mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahannya nantinya. Oh iya, baik Bu. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya itu pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya? Iya betul Bu. Iya. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu, siap. Insya Allah. Iya Bu, silakan Bu lakukan proses coachingnya. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amelia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Jadi gimana nih Bu? Saya dapat pesan WhatsApp dari Ibu beberapa hari yang lalu. Katanya ada yang mau diceritakan. Betul seperti itu Bu? Betul Bu, akhir-akhir ini saya ada kepikiran sesuatu tentang proses pembelajaran saya di kelas. Wah, hal apa itu Bu? Coba diceritakan kepada saya Bu. Semoga pembicaraan kita ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Begini toh Bu, akhir-akhir ini saya merasa kurang semangat dan antusias mengajar di dalam kelas yang saya ampuh. Iya. Jadi menurut Ibu Sri, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu?
Hari ini saya harapkan ada solusi atas permasalahan yang saya alami, Bu. Ya, menurut Ibu, hal apa yang membuat Ibu kurang semangat dan antusias dalam mengajar di kelas? Kalau saya perhatikan dari diri saya, Bu, kemungkinan karena saya terlalu kelelahan yang disebabkan banyaknya amanah sekolah yang diberikan kepada saya. Di sisi lain, saya juga sementara pelatihan program guru penggerak dan juga saya sebagai ibu yang harus mengurus rumah tangga. Oh ya, begitu Bu. Jadi itu yang Ibu pikirkan ya. Jadi kira-kira apa saja yang dapat membuat Ibu agar bisa semangat lagi dalam mengajar di kelas? Menurut saya, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah senantiasa menjaga mood, kedua menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, dan yang ketiga mempersiapkan pembelajaran yang matang. Iya. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu Sri. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang perubahan agar bisa membuat mood Ibu selalu terjaga dengan baik? Senantiasa menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta apa tips-tips dalam mempersiapkan pembelajaran yang matang? Coba Ibu sampaikan. Menurut saya, agar mood saya selalu terjaga dengan baik, maka jangan membiarkan hal kecil dan sepele membuat mood saya rusak dan mempengaruhi proses pembelajaran. Senantiasa berpikir positif, hindari hal-hal dan berikan afirmasi positif pada diri setiap harinya. Yang kedua, tipsnya menjaga kebugaran sekaligus menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, berolahraga, minum air putih yang cukup, dan istirahat yang cukup. Dan yang ketiga, mempersiapkan segala administrasi mengajar, media mengajar, dan menguasai konsep pelajaran yang akan diberikan pada siswa. Maka insya Allah tidak ada lagi alasan untuk saya tidak bersemangat lagi dalam mengajar di kelas. Nah, betul sekali Bu. Semoga Ibu bisa menerapkan tips-tips yang Ibu tadi sebutkan. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan berusaha untuk tetap menjaga agar mood saya baik sebelum masuk ke kelas. Ketika murid-murid melakukan kesalahan, saya berusaha berlapang dada menyelesaikan masalah tersebut dengan pikiran yang tenang dan terbuka, berusaha mengatur waktu dengan baik agar pekerjaan tidak mengganggu waktu istirahat, membuat skala prioritas yang mana pekerjaan harus didahulukan dan diselesaikan tepat waktu. Dan terakhir, tentunya tidak menunda-nunda pekerjaan. Ya, wah bagus sekali nih rencana Ibu Sri. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen dalam diri saya agar bisa konsisten dalam menjalankan rencana yang telah saya sebutkan tadi. Dengan konsisten tentunya hal ini akan memberikan dampak positif kepada saya terutama dalam bekerja. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya ya Bu Sri. Terima kasih Bu atas waktu untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah membantu mendengarkan curhatan saya Bu. Ya, sama-sama Bu. Tetap semangat. Ya, Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Baik Bu, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya yang sudah berjalan tadi Bu? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah.
Nah, setelah tadi melakukan observasi bersama Koci, ada sedikit pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan sama Ibu. Iya Bu, silakan. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan, Bu? Tadi saat coaching saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri, Bu. Baik Bu, berarti Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Sesuai yang tadi saya amati juga Bu, selama proses coaching, ada beberapa catatan yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahannya, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana atau tindakan yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Tadi juga Bu, saya memperhatikan kalau Ibu itu sudah fokus terhadap Koci, artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh atau presence ya selama proses coaching. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan tentunya tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa Bu. Semoga sukses ke depannya dan dimudahkan dalam proses coaching berikutnya. Oh iya Bu, masih ada satu lagi. Ya, silakan Bu. Ya Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan lebih memahami tentang alur Tirta ini Bu, supaya kegiatan coaching berikutnya itu bisa lebih baik lagi. Luar biasa Bu. Jadi Ibu akan lebih mendalami alur Tirta ini agar lebih baik ke depannya ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi tanya jawab hari ini dan sudah melakukan observasi tentunya hari ini juga. Baik, saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amalia. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu Amalia bagaimana? Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya Bu, hari ini Bu Sri akan melakukan coaching ya? Iya, Bu. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada nih Bu yang ingin saya bicarakan. Boleh Bu? Iya, Bu, silahkan. Ya, jadi begini Bu, nanti pada saat coaching, antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang nanti disampaikan oleh coach. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Kemudian juga saya akan apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Begitu ya Bu? Begini Bu, satu lagi nanti pada saat coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, seperti diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang ingin saya tanyakan ya Bu. Iya, Bu, silahkan. Ya, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Baik, Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentunya tentang kompetensi inti coaching ya, Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh.
mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Ya, ya Bu. Baiklah. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching itu ya Bu, betul? Kemudian di antara ketiganya yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik menurut saya sih Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Seperti itu kira-kira Bu. Ya, baik Bu. Berarti ada 2 ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching pada hari ini adalah coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan dan coach tersebut dapat mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahannya. Ya, baik. Jadi Ibu ingin indikator ketercapaiannya itu pada saat coach sudah menemukan sendiri ya solusi atas permasalahannya. Iya Bu, betul. Ya, baik Bu. Terima kasih atas waktunya, jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan kembali ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu, terima Ya, kasih. silahkan Bu lakukan proses coachingnya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Niar. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Sri sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Bu. Maaf nih Bu, apa Ibu Sri punya waktu sebentar, kurang lebih 5 menit lah Bu. Ya oke, ada kok Bu. Ada apa nih Bu? Ini Bu, saya cuma mau cerita sedikit, biasa permasalahan di kelas dulu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan hari ini? Iya Bu, saya berharap dengan akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini Bu. Dan saya berharap bisa mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Oh iya Bu, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan ini ya Bu. Jadi permasalahan anak-anak seperti apa nih Bu, yang Ibu mau ceritakan sama saya? Iya Bu. Jadi begini Bu, kebetulan kan saya mengajar di kelas 7. Nah, eh, ada beberapa murid saya di kelas 7 itu yang belum lancar perkalian Bu. Jadinya saya bingung harus bagaimana. Terus Ibu, silakan dilanjut. Iya Bu. Jujur sih Bu, saya kepikiran terus sama murid saya itu. Apalagi ini kan sudah hampir penilaian akhir semester. Tapi masih ada beberapa murid yang belum lancar perkalian Bu. Terus apa rencana Ibu agar murid Ibu bisa lancar di perkalian? Iya Bu, saya rencana ambil waktu 15 menit jam pelajaran. Saya sebelum masuk ke materi untuk murid-murid itu menghafal perkalian Bu. Ataukah anak-anak yang susah betul menghafal perkalian itu saya minta untuk menulis saja di buku perkaliannya Bu. Misalnya perkalian 3, 4, 5 secara berulang. Karena tidak langsung kan anak itu dengan sendirinya dapat menghafal perkaliannya Bu dengan menulis itu. Jadi anak yang sudah hafal perkalian kira-kira apa sih, apa yang dia akan lakukan? Ini sementara yang sudah hafal perkalian, saya minta untuk mempelajari materi yang akan kita bahas pada jam saya itu. Bu. Jadi semua anak aktivitas masih seperti itu. Bu. Wah, subhanallah ya, sangat luar biasa langkah penyelesaian yang Ibu ambil dan sudah sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide Ibu. Jadi kapan nih Ibu akan memulai langkah tersebut dan apa standar keberhasilan bahwa tindakan yang Ibu ambil itu berhasil? Iya Bu, Insya Allah Bu di pertemuan berikutnya dan standar saya bahwa tindakan saya itu berhasil jika murid saya itu sedikit demi sedikit sudah lancar perkalian Bu. Iya Bu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen ini Bu? Nah terkait masalah ini Bu, saya juga masih dalam pikiran sih Bu.
Tapi saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman sesama guru mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan dan berbagi ide untuk mengatasi masalah anak yang kurang lancar dalam perkalian tersebut, Bu. Wah, ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga kita berhasil ya, Bu. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Akhirnya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Sama-sama, Bu, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sri, bagaimana tadi dari proses coaching sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah, Bu. Tadi berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah tadi melakukan observasi bersama Coach, ada sedikit pertanyaan nih Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Iya, Bu, silakan. Ya, untuk pertanyaan pertama Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saat coaching, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu, berarti Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Sesuai yang tadi saya amati juga selama proses coaching, ada beberapa catatan, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahannya, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab ya yang ada pada diri coach agar rencana atau tindakan yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Tadi juga saya memperhatikan kalau Ibu itu sudah fokus terhadap coach. Artinya di sini Ibu sudah ada kehadiran penuh selama proses coaching. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Bu ya. Semoga sukses ke depannya dan dimudahkan dalam proses coaching berikutnya. Oh iya Bu, masih ada satu lagi. Oh iya, Bu, silakan, Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan lebih memahami tentang alur Tirta ini, Bu, supaya kegiatan coach berikutnya bisa lebih baik lagi, Bu. Iya, luar biasa Bu. Jadi Ibu akan lebih mendalami ya alur Tirta ini agar lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi ini. Baik, saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Niar. Waalaikumsalam, Bu Sri. Bagaimana kabar hari ini, Bu Niar? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Sri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, hari ini Bu Niar akan melakukan coach ya, Bu? Iya, Bu, betul. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin sedikit saya bicarakan, boleh ya, Bu? Iya, Bu, silakan. Jadi begini Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang nanti disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah Ibu sudah sesuai dengan pertanyaan
yang nanti Ibu siap sampaikan. Begitu ya, Bu? Oh iya, satu lagi, Bu. Nanti pada saat coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya, Bu. Seperti diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, Bu. Iya, silakan Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini tentunya tentang kompetensi coaching ya Bu. Yang pertama misalnya seperti tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Iya Bu, bagus sekali. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya Bu. Kemudian di antara ketiganya mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Nah, iya, Bu. Yang lebih spesifik menurut saya sih Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Seperti itu Bu. Baik Bu, berarti ada 2 yang ingin Ibu kembangkan ya Bu, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu, indikator ketercapaian itu seperti apa ya Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching hari ini ya Bu, yaitu coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan coach tersebut dapat mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahannya tersebut Bu. Baik, jadi Ibu indikator ketercapaiannya yaitu pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu? Iya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti saya setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu tentang hasil coachingnya Bu. Iya Bu. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Selamat berjuang. Iya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Niar? Alhamdulillah baik Bu. Bu Amalia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gini Bu Niar, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau cerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Bu Amalia, apa yang Ibu mau ceritakan tentang kejadian tadi Bu? Jadi begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran nih dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks Bu? Jadi kan begini Bu, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan toh materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai Bu. Oh iya. Jadi apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks Bu? Kalau saya sih merasa lebih bebas ya dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, begitu Bu. Oh iya Bu. Kalau boleh tahu Bu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa Bu? Iya, saya menggunakan berbagai sumber belajar Bu, misalnya internet seperti video pembelajaran di YouTube, kemudian artikel ilmiah dari internet, begitu Bu, seperti itu. Oh iya Bu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid Bu?
kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat Bu eksplorasi murid. Bahkan sih bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Iya Bu, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan itu semakin baik Bu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini itu bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Oh iya. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Terima kasih Bu. Oh iya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Saya insya Allah berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang Bu dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar lah pada murid-murid saya Bu. Iya Bu. Bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu dan sesuai dengan harapan Ibu. Tetap semangat Bu Amalia. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Niar atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin ya robbal alamin. Iya Bu. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Junior. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar ya, Bu? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah tadi melakukan observasi bersama coach, ada sedikit pertanyaan, Bu, yang akan saya tanyakan sama Ibu. Bolehkah, Bu? Iya Bu, silakan. Untuk pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Nah, iya Bu. Tadi pada saat coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Bu. Baik, Bu. Berarti Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Sesuai dengan yang tadi saya amati, juga selama proses coaching ada beberapa catatan ya, Bu, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahannya, kemudian Ibu sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach, agar rencana atau tindakan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oh iya Bu, tadi juga saya memperhatikan kalau Ibu itu sudah fokus terhadap coaching-nya ya, artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh selama proses coaching. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Bu, sangat luar biasa. Semoga sukses ke depannya dan digunakan dalam proses coaching berikutnya. Oh iya Bu, masih ada satu lagi ya Bu. Ya Bu, silakan. Untuk ke depannya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching hari ini? Iya Bu, untuk kedepannya, iya Bu,
kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lagi dan lebih memahami tentang alur tirta ini, Bu, supaya kegiatan coaching-coaching berikutnya bisa lebih baik lagi, Bu. Luar biasa dan semangat ya Bu. Jadi Ibu akan lebih mendalami alur tirta ya agar lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi dengan baik. Baik Bu, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.